Jemaat Tuhan Shalom, pagi hari ini menyapa jemaat Tuhan lagi dengan penuh sukacita dan kita akan memberikan hati kita dan waktu kita untuk merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya bahwa saya akan menyampaikan renungan seri dan ini adalah bagian yang kedua dengan tema yang sama, menghidupi kehidupan yang bermakna. Firman Tuhan yang kita akan renungkan adalah Amsal pasal 22 ayat 1 yang berkata, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Di dalam firman Tuhan ini ada perbandingan antara yang satu dengan yang lain, antara hal pertama dengan hal yang kedua, dan polanya sama bahwa hal pertama lebih baik daripada hal kedua, yang satu lebih baik daripada yang kedua, dan lain sebagainya. Di bagian A dikatakan di sana bahwa nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Kalau bicara tentang nama baik, tentu kita percaya dan memahami bahwa nama baik yang dimaksud di sini bukan berkaitan dengan arti literal, misalnya namanya bagus, namanya indah, artinya cantik, berasal dari bahasa tertentu, tidak. Tetapi nama baik di sini bicara tentang reputasi, track record, rekam jejak, lalu kemudian bagaimana seseorang itu menjalani kehidupannya semasa dia ada dan hidup di bumi ini. Jadi nama baik, reputasi, track and record, rekam jejak, kehidupan, riwayat, cerita seseorang itu lebih baik daripada banyaknya harta kekayaan yang dimiliki ataupun ditinggalkan untuk keluarganya. Kehidupan kita terbatas, waktu kita terbatas. Tapi tahukah Bapak Ibu dan Saudara semua bahwa kisah tentang kita, reputasi kita, rekam jejak kita, track and record kita bisa dikenang lebih lama daripada umur kita. Biasanya semakin lama seseorang dikenal, semakin lama seseorang diingat, semakin lama seseorang diceritakan kisah hidupnya, maka semakin positiflah kehidupan, dampak, dan semakin bermakna orang itu. Kisah, riwayat, rekam jejak terkadang lebih penting atau lebih bertahan lama dibandingkan dengan bendanya atau sesuatu yang diceritakan. Sebagai contoh, setiap kali saya pulang ke rumah orang tua saya melihat ada di sebuah lemari ada tumpukan kain. Tumpukan kain itu adalah tumpukan kain dari almarhum nenek saya yang sudah meninggal puluhan tahun yang lalu. Tapi pertanyaannya, mengapa ibu saya masih menyimpan kain-kain itu yang tertata rapi, tersimpan dengan begitu rapinya? Secara intrinsik, nilai dari kain itu tidak terlalu berharga. Ibu saya bisa membeli kain-kain yang lebih baru, lebih bagus daripada itu. Tapi mengapa kain-kain itu masih disimpan? Jawabannya adalah karena ada kisah, ada sejarah, ada histori, ada riwayat dari kain-kain itu. Jadi kisah itu yang membuat sesuatu itu berharga dan bernilai. Izinkan saya menceritakan sebuah pengalaman lagi ketika saya terakhir kali ke Korea. Rombongan kami diajak untuk pergi ke suatu tempat. Awalnya saya tidak begitu antusias karena tempat yang dikunjungi itu adalah sebuah kompleks pemakaman. Saya berpikir dalam hati, kenapa harus ke kompleks pemakaman? Sejak kecil saya terbiasa main di kompleks pemakaman karena setiap kali saya main bola, sebelahnya adalah kompleks pemakaman. Saya tidak terlalu antusias sampai akhirnya saya mendengar, lalu kemudian diajak untuk mendalami kisah di balik jenazah, di balik tubuh, di balik kuburan, di balik orang-orang yang dimakamkan di sana. Mereka adalah para misionaris yang datang ke Korea membawa kabar baik ratusan tahun yang lalu. Yang Wajin Foreign Missionary Cemetery bukan hanya tempat untuk membaringkan jenazah, bukan hanya tempat untuk menyimpan jasad orang-orang yang membawa berita Injil di Korea, tetapi kisah di baliknya yang penting.
Bahkan ada orang yang sudah jenazah seseorang yang dikuburkan di sana ratusan tahun yang lalu, lebih dari 100 tahun yang lalu. Tapi yang menarik, kisahnya diceritakan sampai hari ini. Kenapa? Apa? Bagaimana seseorang itu memiliki nilai dalam kehidupannya? Bicara tentang rekam jejaknya, bicara tentang apa yang dia lakukan, bicara tentang reputasinya, bicara tentang riwayat yang bisa dia sampaikan, tinggalkan kepada generasi sesudahnya. Ini menjadi perenungan kita bersama. Dalam menghidupi kehidupan kita, kira-kira kisah apa yang akan kita tinggalkan bagi generasi sesudah kita? Akankah kita dikenang? Akankah kita diingat sebagai seseorang yang memiliki kehidupan yang bernilai, bermakna? Kisah kita yang menentukan. Kisah yang kita jalani selama hidup kita, itu yang menentukan apa kehidupan kita bernilai. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan dan rahmat-Mu. Kami bersyukur karena kami diizinkan mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Bila firman-Mu menguatkan kami, menolong kami untuk menjalani kehidupan yang bernilai, berkualitas, berdampak, memberi sumbangsih kepada kehidupan yang lain. Berkati jemaat Tuhan di sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.